عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وحبيبنا ومحمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسأله علما نافعا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وإيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور آمين يا رب. Para bapak dan ibu bermuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mempertemukan kita di bagian cerah ini. Semoga niat baik kita, juga niat iktikaf kita mudah-mudahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Memberkahi kehidupan kita dengan hikmah yang optimal yang insyaallah membahagiakan kita semua, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita sampai 14:66 Pak ya. Ya. Fa akhbarani Abu Hurairah. Jadi di awal sebab akhbarani berarti nyambung dari sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasulullah SAW bersabda, baina ana naimun, ketika saya lagi tidur, ra'aitu fi yadayya siwaraini min zahabin. Aku melihat di dua tanganku ada siwarain. Apa siwar itu? Gelang. Dua gelang min zahabin dari emas. Fa ahammani sya'nuhuma. Maka itu pun menarik perhatianku ya, dengan adanya dua gelang dari emas tadi itu. Fa uhiya ilayya fil manam an anfukhhuma. Kemudian di dalam mimpi itu diwahyukan kepadaku untuk unfuh itu apa namanya? Meniup. Fa nafakhtuhuma fatara. Maka aku tiuplah ya, dua gelang emas itu fatara, kemudian terbang. Toro terbang. Fa'awwaltuhuma kadzabaini. Maka aku takwil mimpi itu sebagai takwil dusta, bohong belaka. Yakhrujani ba'zi, yang nanti keluar setelahku, ahaduhum al-Ansi wal akhar Musailamah. Jadi Rasulullah sudah mentakwil setelah beliau nanti akan muncul dua orang pendusta, pembohong ya. Yang satu Al-Ansi, satu lagi namanya Musailamah. Al-Ansi itu dimaknai apa di situ? Nggak ada maknanya di sini ya. Fatimah Al-Ansi
Tidak ada ya. Diterjemahkan apa Al-Ansi itu? Nama orang. Nama orang ya. Ya, jadi nama orang dua-duanya pendusta, yang satu Musailamah, yang satu apa namanya Ansi itu. Ya. Jadi Rasulullah sudah memprediksi menjelang akhir hidup beliau akan muncul dua pendusta ya, yang mengaku sebagai nabi itu. Ya. Itu beliau tafsir takwilkan dari mimpinya tadi. Setelah ditiup terbang. Maka dua-duanya adalah dua pendusta. Satu adalah Al-Ansi dan mengenai Musailamah. Akhrajahum al-Bukhari fi Kitabil Maghazi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Al-Maghazi itu perang. Ya. Babu wafdi Bani Hanifah. Babnya tentang utusan Bani Hanifah. Ini ya, 2 lembar kira-kira. Hadits Samurah Ibnu Jundab radhiyallahu anhu. Hadis berasal Samurah ya, bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru ay yaqul li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk orang yang memperbanyak atau yang banyak ya, mengatakan tentang para sahabatnya, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Jadi artinya Rasulullah seringkali bertanya kepada para sahabat ya, adakah di antara kalian ya, yang pernah ya, melihat mimpi min ru'ya tadi. Qal, maka beliau pun bersabda, fayaqussu alaihi man sya'allah ayyaqussa. Maka beliau mengkisahkan, menceritakan qassa yaqussu ya. Asal mana qassa yaqussu itu mengikuti jejak. Kisah itu kan mengikuti jejak pelaku kisah. Gunting itu mikos, alat untuk memotong itu karena apa ya? Potongnya itu mengikuti jejaknya gunting, itu mikos ya. Nah, kisos, hukuman kisos itu hukuman yang mengikuti jejak pelaku kejahatan. Jadi karena dia membunuh maka dihukum mati. Memotong tangan ganti dipotong tangan dan lain sebagainya. Fa yaqussu ali man syaa'a yaqus. Maka Rasul menceritakan siapa yang diinginkan untuk dikisahkan. Wa innahu qala, dan kemudian beliau pun bersabda, zata ghadatin, zata kan pada suatu pagi hari, innahu atani lailah atiyani, sungguh sungguh malam tadi telah datang kepadaku 2 orang yang datang, atiyani. Wa innahuma ibta'atsani, dan keduanya ibta'atsani. Ibta'atsani itu apa ya? Membangunkanku. Apa dia dengan situ?
membangunkanku, membangkitkanku. Wa innahuma qalali, dan kedua-duanya pun berkata kepadaku, entolik. Entolik itu berangkatlah atau bertolaklah, entolik. Wa inni intolaktu ma'ahuma. Kemudian aku pun berangkat bersama kedua yang datang tadi. Wa inna ataina ala rajulin muttaji. Kemudian kami pun datangi seorang laki yang muttaji. Muttaji itu yang berbaring. Muttaji. Wa idza akhar qaimun alaihi bi sakhrah. Tetapi ada yang lain qaimun alaihi, berdiri di hadapannya bi sakhrah. Sakhrah itu dengan bawa batu besar, sakhrah. Di mana? Di Baitul Maqdis ada Qubbatus Sakhrah yang gambarnya gambar emas itu. Itu bukan masjidnya belah ini. Dari Masjid Aqsa-nya belah sini itu gambar yang dulu kisahnya itu buruknya Rasulullah itu berangkatnya dari situ ke atas. Disebut dengan Qubbatus Sakhrah, ya. The Rock of the Dome bahasanya, the Dome of Rock juga, ya. The Dome of Rock. Ya. Apa? Ya. Jadi itu memang burung batu, kakinya ke atas, ini ikut ke atas, ya itu. Jadi dalamnya seperti tempurung gitu jadi. Nah itu yang konon beberapa nabi dulu yang iktikaf di situ. Ya. Itu di Qubbatus Sakhrah-nya, bukan di Masjid Aqsa-nya. Ya. Kalau Masjid Aqsa-nya di sebelahnya itu dinding ratapannya Yahudi itu. Jadi ibadahnya hanya nangis tok, ya. Di dinding sebelahnya. Apa? Waktu Khalifah Umar yang dibangun yang mana? Ya saya kira itu itu kan sekarang ada bangunannya, ubahnya kan itu ya. Saya kira di situ itu. Tapi bawahnya ada lubang tadi itu. Jadi di ada karpetnya sini ya. Ada kubah baru, ada yang di bawah, yang bawahnya itu yang Qubbatus Sakhrah itu. Jadi ada seorang yang berdiri tetapi membawa sakhrah, membawa batu. Wa idza huwa yahwi bis sakhrah li ra'sihi. Tiba-tiba saja orang yang membawa batu besar tadi itu yahwi sakhrah. Yahwi itu hawa yahwi sama maknanya jatuh itu. Jadi maksudnya tentu melemparkan batu besar itu kepada kepalanya, li ra'sihi. Fayaslahu ra'sahu fayatahadhadu al-hajaru hahuna. Fayaslahu ra'sahu fayatahadhad al-hajaru hahuna. Ya. Apa itu terjemahnya? Maka kepalanya menjadi menjatuhkan batu itu ke kepala yang sedang berbaring sampai kepalanya pecah. Pecah. Kepalanya pecah. Ya. Luar
Ya. Jadi karena tadi batu dilemparkan ke kepala tadi, maka kepala itu pecah ya. Fatahat al-hajaru hahuna ya. Jadi kira-kira batunya ya tahat-hat apa Pak di situ? Di sini enggak ada ya. Fayatba'ul hajar. Jadi mungkin juga fayat ladku ra'suhu, maka kepalanya pecah, tapi batunya juga pecah. Di sini terjemahannya apa? Lalu batu itu bergerak-gerak ke sana kemari. Oh, gerak-gerak. Bergerak, batunya nggak pecah. Ya, ya. Kepalanya yang pecah. Gerak-gerak kemana? Ke sana kemari. Ya, ya, dia. Fayatba'ul hajar. Maka yatba'u al-hajar, mengikuti batu tadi. Jadi yang melempar tadi mengikuti batu tadi, fayakhudhuhu, maka diambilnya batu itu, fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'sahu kama kana. Maka dia tidak kembali kepada kepala tadi sampai kepalanya itu yang pecah tadi kembali seperti sedia kala. Tsumma ya'udu alaihi, kemudian diulang lagi, fayaf'alu bihi misla ma fa'al marratal ula. Diulang lagi, maka diperbuatlah kepadanya seperti yang semula tadi. Dikeprukkan kepalanya tadi pecah lagi. Ya. Beliau pun bersabda, qultu lahuma, aku katakan kepada keduanya, subhanallah, ma hadzan, ma suci Allah, ya. Gerangan apa dua hal ini? Qala li intalik. Maka keduanya mengatakan kepadaku, berangkatlah, pergilah tadi. Qal fantolakna, maka kami pun berangkat pergi. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Nah, aku datangi seorang lagi mustalqin liqafahu. Mustalqin itu apa namanya? Telentang, liqafahu, jadi kepalanya di kepala, belakangnya kepala itu. Wa idza akhar qaimun alaihi, dan satu lagi berdiri di dekatnya, bikalubin min hadid, dengan kalub dari hadid, apa kira? Dengan apa namanya? Seperti palu gitu ya. Palu besar dia. Bikalubin min hadid. Wa idza huwa ya'ti ahada syaqqai wajhihi. Kemudian dia ya'ti ahada syaqqai wajhihi. Dia mendatangi satu sisi dari wajahnya. Fa yusharsiru sidqahu ila qafah. Fa yusharsiru sidqahu ila qafah. Kira-kira apa ini? Kemudian ia membelah sisi mulutnya sampai ke tengkuknya. Ya. Membelah hidung dan matanya sampai ke tengkuk. Ya. Jadi sampai begini. Ya, ya. Wa min kharu ila qafah. Min khar itu ya. Min khar itu asalnya sebenarnya untuk binatang. Apa itu? Paruhnya itu, paruhnya burung itu. Maksudnya hidung ini.
Wa min kharu ila qafah, jadi ini sampai menghadap ke sana. Wa ainahu ila qafah, begitu juga matanya berbalik ke belakang. Qal summa yatahawwalu al-janib al-akhar, dan berpindah kepada al-janib al-akhar, sisi yang lain. Fa yaf'alu bi misla ma fa'ala bil janib al-awwal, tapi ternyata dia melakukan atau berbuat seperti apa yang dilakukan pada sisi yang pertama tadi. Fama yafrugu min dzalika al-janib, sehingga belum sampai selesai dari satu sisi itu, hatta yasihha dzalika al-janib kama kan. Ternyata yang di samping ini kembali seperti sedia kala. Jadi normal lagi. Tsumma ya'udu alaihim, kemudian diulang lagi. Fa yaf'alu misla ma fa'alal marratal ula, tadi seperti tadi. Maka diulangi lagi seperti apa yang dilakukan pada pertama kali tadi. Panjang ya. Qal qultu subhanallah ma hadzan, sama dengan tadi. Rasulullah bersabda, qultu, kau katakan subhanallah ma hadzan, apa dua hal ini? Qal, dia pun bersabda, qala li intalik, dua-duanya berkata kepadaku, berangkatlah. Fantalaqna, maka kami pun berangkat. Fa'ataina ala mislit tanur, kemudian kami datangi dia itu seperti tanur. Tanur itu apa? Ya, tungku api ya. Tapi kalau pada zamannya Nuh itu ya, tanur itu keluar air juga ya, wafarat tanur itu ya. Tungku api dapur itu ya. Fa idza fihi laghatun wa aswatun, ternyata di situ ada laghat. Apa laghat? Banyak teriakan. Apa? Diterjemahkan ternyata di dalamnya terdapat banyak teriakan dan suara-suara. Barang kelihatan. Teriakan ya. Ya. Jadi di dalam itu banyak suara-suara, termasuk teriakan-teriakan tadi. Ya. Qal, beliau pun bersabda, fantalaqna fihi, fattalaqna fihi. Fattalaqna ya, kali lihat, kami cermati. Fa idza fi rijalun wa nisaa'un urad. Tiba-tiba saja di dalamnya itu ada kaum laki dan perempuan yang telanjang. Ini tadi ceritanya kan mimpi ya, macam-macam dia. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Tiba-tiba saja datang kepada mereka itu nyala api yang datang dari bawah mereka. Lahabun ya. Lahab itu menyalanya api. Fa idza atahum dzalika lahabu zawza'a. Apabila didatangi api itu zawza'a, apa zawza'a ini? Ya. Ya pokoknya bikin bising-bising zawza'. Ya, zawza'. Qal qultu lahuma ma haula. Maka Nabi Muhammad pun bersabda, apa saja mereka itu?
Qala fantalaqna. Maka Rasulullah pun bersabda, kami pun berangkat. Fa'ataina ala nahrin ahmar milad dam. Kemudian kami mendatangi sebuah sungai yang merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun syabihun yasbah maksudnya. Tiba-tiba di dalam sungai itu ada seorang yang berenang ya. Syabih yasbah, seorang perenang yang berenang. Wa idza ala syatin nahri rajulun qad jama indahu hijaratan katsirah. Dan tiba-tiba di tepi sungai itu ala syatin nahr ada seorang laki rajulun qad jama indahu hijaratan katsirah, telah mengumpulkan sekian banyak batu. Wa idza dzalika syabih yasbahu ma yasbahu. Kemudian tiba-tiba ketika yang berenang, yang orang yang berenang tadi sedang berenang, summa ya'ti dzalika alladzi qad jama'a indahu al-hijarah fayafqaru lahu faham. Ternyata ya, mendatangi orang yang tadi setelah mengumpulkan batu yang banyak tadi, fasyafgharu lahu fa. Kemudian apa ya? Menutup apa namanya? Mulutnya itu ya dengan batu tadi. Fayulqimuhu hajaran. Maka di apa kan? Dikepruk juga ya. Apa? Maka orang yang menurut batu itu menyuapi batu ke dalam mulutnya. Menyuapi. Orang yang berenang itu pergi jauh sambil Wa yulqim. Batu kemudian jauh. Ya. Itu fayulqimuhu hajaran ini ya. Jadi membungkam mulutnya dengan batu. Fayantaliku, kemudian pergi yasbahu thumma yarju ilaih. Kemudian berangkat, berenang lagi dan kembali lagi. Kullama raja ilaihi qaghara lahu fahu. Setiap kembali kepadanya ya, dibungkam dengan batu tadi, fa'alqamahu hajaran ya. Jadi dimasukkan ke mulutnya itu batu. Qultu lahu ma hadzan. Maka Rasulullah pun bersabda, aku katakan pada duanya, apa ini? Apa dua-dua hal ini? Qala li intalik. Maka keduanya mengatakan padaku, pergilah atau berangkatlah. Qal fantalaqna. Maka beliau pun bersabda, kami pun berangkat. Fataina ala rasulin karihil mar'ah. Maka kami mendatangi seorang laki karihil mar'ah. Karihil mar'ah itu apa? Yang membenci wanita. Yang dibenci wanita, yang membenci wanita. Lalu kami pun pergi mendatangi seseorang yang buruk rupa, seolah ia adalah orang yang paling jelek yang pernah Karihil mar'ah. Kok orang laki kok jelek. Ini karihil mar'ah. Jadi dia paling benci kepada seorang perempuan. Ka'akrahi ma anta ra'in rajulan.
seperti orang yang paling membenci. Ka'akrahi ma anta, seperti orang paling benci, yaitu yang kau benci, yang seorang kau benci itu. Jadi intinya sangat-sangat benci sekali orang itu tadi. Mar'atan lagi ya. Jadi melihat orang laki dan perempuan. Wa idza indahu narun, tiba-tiba di sisinya ada api. Yakhushuha wa yas'a haulaha. Yakhushuha wa yas'a haulaha. Apa yakhushuha ini? Apa meniupnya tadi barangkali. Apa yakhushuha ini? Meniup api tadi dan berusaha untuk berada di sekitarnya. Di sini videonya di dekatnya ada api. Ya. Dan yang ia nyalakan dan ia berlari sekitarnya. Iya Pak? Berlari sekitarnya. Berlari. Oh. Bukan berlari, berputar-putar. Ya. Qala qultu lahu ma hadza. Terus pun bersabda lagi, kukatakan berdua-duanya, apa ini? Qala li intalik. Dari tadi terus isinya. Pergilah, berangkatlah tadi. Pontolakna, maki pun berangkat. Fa'ataina ala roizatin mu'tammah. Maka kami datangi raudhah kebun ya. Mu'tammah, apa mu'tammah itu? Pertama ya, tertutup ya. Ya. Fiha min kulurir rabi. Di dalam kebun itu ya, selalu ada cahayanya musim semi. Ar-Rabi itu musim semi ya. Kita enggak ada ya musim semi ya. Di negeri yang musim yang 4, Mesir pun ada ya. Musim semi itu setelah musim dingin. Sekarang ini kan bulan apa sekarang ini? Oh sekarang ini baru masuk musim dingin. Ini akan November, Desember, Januari, Februari itu musim dingin. Nah nanti musim semi itu setelah dingin waktu dingin apa namanya pohon-pohon itu rontok semua, nggak ada daunnya. Maka terus nanti muncul tunasnya pada musim semi. Dan ini yang paling disenangi apa namanya musim semi itu, spring bahasa Inggrisnya ya, spring. Wa idza baina dhahrai raudhah rajulun tawilun. Tiba-tiba ya di hadapan atau di depan dari kebun itu ada seorang yang tinggi, la akadu ara sahutulan fis sama. Nyaris saja aku tidak melihat kepalanya tulan bersama, saking panjangnya ke langit itu ya. Dia orang yang sangat tinggi, kepalanya dia begitu ya. Wa idza haular rajuli min aktsari wildanin ra'aituhum qad. Tiba-tiba di sekitar seorang laki tadi ya, min akhirul dan ra'aitahum qattu, aku melihat apa anak-anak kecil yang saya lihat ya, saat di situ ya. Saya tidak pernah melihat seperti itu kecuali ini tadi. Nah, ada anak kecil yang banyak. Qultu lahuma, dia pun sabda, aku katakan kepada duanya, ma hadza ma haula.
Apa ini? Siapa sih mereka itu? Jawabnya qala li intalik. Jawabnya sama dengan tadi. Berangkatlah atau pergilah tadi. Fantalaqna fantahaina ila rawdatin 'azimah. Maka kami pun berangkat, maka sampailah kami ke sebuah kebun yang besar, yang agung, azimah. Lam ara rawda qattu a'zam minha wala ahsan. Saya belum pernah melihat kebun ya, yang lebih agung, lebih besar dan lebih indah daripada itu. Qala li irqa fiha. Maka Yubur qala li, keduanya berkata kepada irqa fiha. Irqa itu naiklah ya, ke dalam kebun itu. Qal fartaqaina fiha, maka kami naik ke kebun itu. Fantahaina ila madinatin mabniyatin, maka sampailah kami ke sebuah kota yang dibangun bila bani zahabin wala bani fiddatin, yang dibangun dengan apa? Perhiasan emas dan perak. Fa'ataina babal Madinah, maka mendatangi pintu kota itu. Fastaftahna fafutiha lana, maka kami pun minta untuk dibukakan, maka dibukanlah itu untuk kita. Fadakhalnaha, maka kami pun masuk ke dalam kebun itu. Fatalaqqana fiha rijal, maka kami pun diterima atau disambut oleh orang-orang di dalamnya. Syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in. Syatrun min khalqihim, syatrun itu sebagian, separuhnya gitu. Separuh dari ciptaan orang laki kita itu ahsani ma anta ra'in, adalah orang yang paling baik, paling indah yang pernah Anda lihat. Wa syatrun akhbah ma anta, tapi separuhnya lagi ka akhbah, seperti orang yang paling jelek di antara yang pernah Anda lihat. Jadi di dalam kebun tadi dijumpai oleh orang yang anehnya yang separuh paling ganteng, kira-kira begitu, separuh lagi paling jelek yang pernah kita lihat. Laki-laki semua itu? Iya, ini cerita laki semua. Kok cari perempuan aja, Pak? Qala lahum idhabu faqa'u fi dzalika an-nahr. Qala lahum, keduanya berkata kepada mereka, idhabu, pergilah kalian, faqa'u fi dzalika an-nahr. Faqa'u itu asalnya apa namanya? Faqa'u lahu sajidin. Jadi apa namanya? Apa? Ya meletakkan di bawah, faqa'u lahu. Ya. Jadi apa namanya? Katakanlah seperti apa ya? Faqa'u fi dzalika an-nahr. Seakan mungkin masuklah ke laut, apa namanya, sungai itu. Qal wa idza nahrun muqtaridun. Ya Pak Rasul bersabda, wa idza nahrun, dia itu sebuah sungai muqtaridun. Muqtaridun itu yang menghampar di depan kita.
yajri ka'anna ma'ul makhdhu fil bayat, yang mengalir airnya seakan-akan airnya itu benar-benar sangat putih. Fadhahabu fawaqa'u fihi, maka pergilah mereka kemudian fawaqa'u fihi. Waqa'a itu bisa terjun juga ke dalam sungai, di situ apa Pak? Atau turun. Summa raja'u ilaina, kemudian kembali kepada kita. Qad dhahaba dzakru anhum, dengan begitu maka telah lenyaplah keburukan dari mereka. Fasaru fi ahsani surah, maka mereka berubah menjadi orang yang paling ganteng. Ya. Tadi kan separuh paling jelek, ternyata setelah tadi turun ke sungai tadi berubah menjadi yang paling ganteng. Ya. Tadi separuh ganteng, separuh jelek. Ya. Qala li, beliau bersabda, keduanya berkata, hadhihi jannatu adn wa hadza manziluka. Ini adalah surga Aden. Surga Aden, surga tempat tinggal. Surga Aden, surga tempat tinggal. Wa hadza manziluk, dan inilah tempatmu. Inilah tempatmu. Qala, maka Rasulullah bersabda, fasama basari su'udan, sama ke atas, melihat ke atas, basari mata saya, su'udan ke atas. Fa idza qasrun mislur rababatil baydha, tiba-tiba lihat di atas tampak istana, qasrun istana, mislur rababah al baydha. Seperti apa ini ya? Seperti istana gedung putih, White House ya. Ya. Biasanya di dunia pun anehnya istana selalu putih, ya kan Pak ya? Istana Merdeka putih juga. Ya. White House tempatnya Presiden Amerika putih juga. Ya. Jadi seperti apanya istana yang megah yang berwarna putih. Qala li hadzaka manziluka. Kemudian doanya berkata Rasulullah, ini keduanya adalah tempat tinggalmu. Qultu lahuma, nah kalau katakan berduanya, barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Zaroni fa'adkhulahu, biarkan aku masuk ke dalamnya. Qala, dua-duanya berkata, amal an fala wa anta dakhiluhu. Dijawab, sekarang tidak. Kenapa? Wa anta dakhiluhu, sebab Anda sudah ada di dalamnya. Wa anta dakhiluhu, kamu sudah ada di dalam apa namanya tadi, istana tadi itu. Qala qultu lahuma, maka Rasulullah bersabda kepada keduanya, fa inni qad ra'aitu mundul lailah ajaban, sungguh sejak tadi malam saya telah melihat sesuatu yang mengagumkan, ajaban. Fama hadzal ladzi ra'ait, maka apa yang aku lihat pada malam itu? Qala li, maka duanya berkata kepada beliau, ama inna sanukhbiruk, kami akan memberitahukan kepadamu. Amma rajul awal alladzi ataita alaihi
yaslahu ra'sahu bil hajar tadi, yaitu tentang orang pertama yang kau datangi tadi kemudian memukulkan batu kepada kepalanya tadi. Fa innar rajul ya'khudul Qur'an fayarfuduhu. Itu gambaran orang yang mengambil Al-Qur'an kemudian dilemparkan, dibuang. Digambarkan tadi orang yang memukul kepalanya sendiri dengan batu besar tadi. Wa yanamu an shalah al-maktubah, dan tidur saja enggak peduli tentang salat fardu. Jadi datang waktu salat dia tidur saja. Wa amar rajul alladhi ataita alayhi yusharfiru sidqahu ila qafah. Seorang laki tadi yang kau datangi yusharfiru sidqahu ila qafah, yang tadi mau apa namanya janggutnya kepala bawah ini dibalik ke belakang tadi. Wa man khirahu illa qafah, dan juga hidungnya tadi berbalik ke belakang. Wa ainuhu ila qafah, juga matanya ke belakang. Fa innar rajul yaghdu min baitihi, maka itu orang yang keluar dari rumahnya, fayakdzibu al-kizbah tablughul afaq, dia itu orang yang meninggalkan rumahnya kemudian berdusta, yang kedusta menyebar di segala penjuru. Kok kayak gambarnya nih ya, zaman sekarang banyak yang berdosa juga ya. Kayak zaman sekarang sebenarnya. Jadi gambarnya tadi yang ininya apa namanya, kepalanya dibalik ke tadi, ya, ininya hidungnya ke belakang, mata ke belakang sebagainya. Ternyata orang yang suka berdusta, ya, sampai dosa menyebar ke segala penjuru. Wa amar rijal wan nisa al-urat, sedang kaum laki dan perempuan yang telanjang itu, alladzina fi mithli bina'it tanur, maka mereka itu seperti orang yang dalam bangunannya tanur tadi, bangunan apa namanya tadi, dapur tadi apa namanya, tungku ya. Fa innam zunat wazawani, maka mereka itu para pezina dan juga kaum wanita yang pezina juga. Alladzi betul. Wa amar rasul alladzi ataita alaihi, sedang orang yang kau datangi, yasbahu fin nahr wa yulqimul hajar, yang berenang di atas sungai kemudian menutup mulutnya dengan batu tadi. Fa innahu akilur riba, itu semua adalah memakan riba. Wa amarul al-karihil mar'ah, sedang orang laki yang sangat benci terhadap wanita tadi, alladzi indan nar, yang di api neraka, yakhussuha was'a khawlaha, yang yakhussuha dan berputar-putar di sekitarnya tadi. Fa innahu malikun khazinu jahannam, maka itu adalah malaikat Malik, ya, penjaga api neraka jahannam. Wa amar rajul tawil, sedang orang yang sangat tinggi tadi, alladzi fir radhah, yang ada dalam kebun tadi, fa innahu Ibrahim alaihissalam, maka tadi adalah Ibrahim alaihissalam. Fa amal wildan alladzi haulahu, sedang anak-anak yang berada di sekitarnya,
Faqulu maulidin mata 'alal fitrah, yaitu semua bayi yang lahir dalam kondisi fitrah. Qal Rasulullah bersabda, faqala ba'dul muslimin, orang-orang Islam pun berkata, ya Rasulullah wa uladul musyrikin, wahai Rasulullah, gimana kalau anak-anaknya orang yang musyrik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa uladul musyrikin titik, wa uladul musyrikin, titik. Wa amal qaumul ladzi kanu syatrun minhum hasanan wa syatrun minhum qabihan. Nah itu ya. Jadi saya enggak tahu coba maknanya apa Pak yang ini berikutnya. Sedangkan sekelompok orang yang sebagainya indah dan sebagainya buruk adalah mereka yang mencampurkan antara amal soleh dan amal buruk. Bukan yang itu yang apa namanya, yang auladul musyrikin tadi. Sebagian kaum muslimin berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin? Rasulullah menjawab, begitu juga dengan anak-anak kaum musyrikin. Sedangkan sekelompok orang yang sebagiannya indah dan sebagainya buruk adalah mereka yang mencampurkan antara amal soleh dan amal buruk. Ya. Jadi intinya tadi anak-anaknya orang musyrik pun itu juga terlahirkan dalam kondisi fitrah. Jadi meskipun orang tuanya musyrik, dia tetap lahir dalam kondisi fitrah. Jadi selama dia masih anak-anak kok meninggal, ya tidak masuk neraka tapi masuk surga. Dan masih dalam kondisi fitrah. Awal mula kejadian manusia sama, semuanya bersyahadat. Di dalam surat apa itu? Al-A'raf. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dzurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan anak susu Adam dari tulang sulbi mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah meminta kesaksian mereka, alastu bi rabbikum, bukan Tuhanmu. Qalu bala, benar kau ada Tuhan. Ya. Begitu menyatakan itu langsung antaqulu yauma inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti di hari kiamat kamu akan mengatakan, ya Allah kami sudah lupa janji itu. Au taqulu inna ma asyraka aba'un, atau kamu mengatakan, ya Allah yang musyrik kan nenek moyang kami. Maka mengapa kamu hukum kami? Padahal yang salah Allah. Tidak boleh juga mengatakan itu. Ya. Mengapa kita enggak boleh, padahal enggak ada yang ingat itu. Setiap calon manusia itu pasti sudah disumpah oleh Allah itu. Dan tidak ada yang ingat. Tapi kalau Allah berfirman tidak boleh mengatakan lupa, tidak boleh melemparkan kepada nenek moyang. Kenapa kira-kira? Karena semua nabi dan rasul, semua kitab suci intinya mengingatkan fitrah manusia itu. Ya. Jadi bahwa para nabi kan innama anta mudzakir, mengingatkan itu, mengingat fitrah manusia. Sehingga tidak boleh nanti alasan saya kan nenek kami, orang tua kami yang bikin kami musyrik. Jangan salahkan kami, enggak boleh. Jadi karena seluruh nabi dan rasul tugasnya mengingatkan. Begitu juga seluruh kitab suci yang pernah turun tugasnya mengingatkan itu. Kalau anaknya orang kafir meninggal, itu tadi dikatakan masih dalam kondisi fitrah atau balita. Anak orang kafir meninggal, tapi masih anak-anak loh Pak ya. Ya, ya, ya. Tetap meninggal dalam kondisi fitrah. Ya. Karena dia belum mukallaf, ya. Belum pernah berbuat dosa. Ya. Meskipun orang tuanya musyrik. Ya, ya.
Karena tadi si anak itu belum pernah berbuat dosa dan dia tetap dalam kondisi fitrah itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasya ayumadisani itu. Ya. Ya. Anaknya orang-orang Nasrani itu sudah meninggalnya sudah pakai pakaian yang Ya itu kan, tapi kan bukan dia yang ya, itu orang tuanya yang ya. Tapi matinya masih fitrah Pak ya. Meskipun oleh orang tuanya dipakai seperti ya, orang tuanya. Hasil perjinaan yang sama aja. Apa? Anak itu lahir hasil jina, perjinaan. Iya, iya. Iya, sama. Itu yang dosa orang tuanya, anaknya tidak. Ya, sama. Kalau orang gila itu dibebaskan dari taklif, dibebaskan dari dosa. Ya. Kalau benar-benar gila ya. Dia tidak di surga dan neraka. Iya, nanti. Ya dibebaskan juga dapat surga juga. Ya. Tapi apa orang mau jadi gila ya? Itulah, itu sebenarnya boleh katakan seperti kompensasi dari Allah. Kenapa? Kayak ini oleh Allah diberikan diberikan contoh sebagai pelajaran buat yang lain. Seakan dikorbankan, jadi seperti itu. Ya. Nah, dia dikompensasi apa? Tidak dihisab. Banyak yang seperti itu. Nanti misalnya. Itu ada tempat tersendiri. Apa? Ya wallah alam ya. Kalau dugaan saya sudah masuk surga sama penghuni surga lah. Ya. Jadi karena bebas dari taklif, bebas dari dosa. Jadi diberi semacam itu. Ya. Makanya siapa dia? Dari Saudi. Dia dilahirkan dalam keadaan tunanetra. Ternyata apa komentarnya? Saya bersyukur sekali bahwa saya dijadikan tunanetra. Ya. Karena apa? Karena berarti saya tidak sempat melihat maksiat sama sekali, bebas dari itu ya. Dan juga malah hafal Quran kan ya. Tidak pernah melihat maksiat, malah hafal Quran, bahkan juga jadi orang alim gitu ya. Itulah ya apa namanya orang yang beriman. Namun demikian orang yang beriman dengan benar ya, itu jangankan penderitaan ya, rasa letih, rasa pegel misalnya, rasa gelisah, kecandel apa namanya luka sedikit itu menghapuskan dosanya. Orang beriman itu. Dosanya diampuni gara-gara itu. Orang beriman serba, makanya kan orang beriman tidak boleh rugi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Untung terus orang beriman. Jadi harus untung terus. Kenapa? Karena kita dituntuni ya. Hampir setiap kegiatan kita ada tuntunan ingat Allah, mohon berdoa kepada Allah seperti itu. Sehingga kita ini semuanya berikan dapat pemasukan terus kita ini ya. Makanya jadi ya, innal insana lafi khusr. Manusia rugi illal ladzi kecuali orang yang beriman. Ya. Nah, yang paling merugi yang paling merugi itu apa? Apa? Ya. Kul hal nunabbiukum al-nabbi bil akhsarina a'mala. Tahukah kalian orang yang paling bangkrut? Alladzina dhalla sa'in fil hayati dunya. Yang perbuatannya di dunia sebenarnya sesat, tapi dia tidak merasa sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
perbuatan yang dilakukan sebenarnya sesat tapi dia enggak merasa sesat. Itu yang paling bangkrut. Maka nanti akhirat nanti ya fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di hari itu enggak ada timbangan. Timbangan kebaikan kosong sama sekali. Dalam sebuah hadis, timbangan kebaikannya tidak akan pernah melebihi timbangan satu sayapnya lalat atau nyamuk. Jadi tadi merasa benar padahal sesat, itu yang paling bangkrut itu. Tidak timbangan sekali, bahkan kalau toh timbang tidak akan melebihi satu sayapnya nyamuk tadi. Apa? Contohnya di dunia. Contohnya, ya banyak. Ya. Sekarang kan banyak juga yang mengaku paling hebat kan. Ada yang dilakukan dalam perbuatan yang sesat. Banyak. Ya. Terutama orang-orang yang tidak beriman kemudian dia berbuat kebaikan. Wa'il kafaru bi'ayin waliqa'i fahafitat a'malu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Itu di akhir surat Al-Kahfi ya. Dan mereka itu yang bangkrut itu adalah orang yang kafaru, yang kafir, tidak percaya kepada hari pertemuan Allah. Tapi perbuatannya merasa, saya selalu berbuat baik terus. Ya. Termasuk saya kira siapa namanya Bill Gates itu kan terkaya di dunianya. Perbuatan namanya kemanusiaannya kan luar biasa. Dan dia masih menyangka, nanti saya masih di akhirat masih bahagia kan itu. Dan ternyata nggak ada sama sekali timbangannya nanti. Jadi termasuk orang-orang Nasrani kan. Orang Nasrani nggak usah langsung bersama Tuhan Bapa di surga gitu. Mati dalam kondisi bagaimanapun bersama Tuhan Bapa di surga. Saya kemarin kebetulan di Malang, di tangga saya itu sudah meninggal ya. Pepet dengan saya, dengan rumah saya, pepet gandeng temboknya itu. Tapi ternyata bediknya luar biasa itu. Yo mabuk-mabukan, ya apa namanya ini, narkobaan itu ya. Terus ya, saya kebetulan punya tanaman di sebelahnya itu kosong kan. Kelapa kopior. Itu yang ambil dia juga karena kosong. Katanya kalau tetangga kan hampir sak glancing kan ya. Tapi kemarin waktu meninggal tuh romonya juga datang, romonya datang nunggu lama gitu ya. Dan akhirnya ya karena rumah saya pojok sendiri, yaitu apa namanya, nggak ada halaman. Akhirnya tempat saya tulen sampingnya ada tanah kosong agak lebar. Ya menggunakan tempat saya juga, meskipun tanpa memberitahu juga. Saya heran loh, ternyata siapa namanya Hendrik, siapa namanya itu ya, siapa ya. Nah, itu menurut mereka kan bersama Tuhan Bapak di surga kan Pak ya. Padahal sama itu tidak akan begitu. Barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, bisa naik. Ya langsung ya. Enak ya. Pokok mengakui itu penebus dosa sudah. Aman semua ya itu ya. Itulah yang kadang-kali menipu kita. Karena melalui Islam kan susah. Kalau Islam susah, kenapa susah berislam? Ikut kita aja gitu. Langsung diampuni dosanya, udah langsung masuk.
Sehingga daerah-daerah kering, daerah terpencil itu seringkali umat kita tertipu dengan itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini kajian kita hari ini. Jadi ini tadi ternyata apa? Kisah panjang ya, yang aneh-aneh. Tapi itu intinya adalah di akhirat nanti. Nasib orang di akhirat nanti, ada yang nasibnya neraka, nasib surga dan lain sebagainya, termasuk tadi pezina, pemabuk dan lain sebagainya itu. Tapi harus digambarkan sedemikian rupa. Sampai beliau pun tanya juga kan, bertanya. Jadi sebenarnya mimpi itu juga ada artinya ya. Apa? Mimpi itu juga ada artinya. Ya, makanya yang lalu itu. Kalau mimpinya ru'ya itu kan sebagian dari 46 bagiannya mimpinya Nabi ya, dan itu dasarnya benar ya. Tapi kalau mimpinya enggak karu-karuan ya karena pikirannya macam-macam atau karena perbuatan juga karu-karuan, yang itu yang hulum. Jadi hulum itu yang jalan kesesatan, tapi kalau yang ru'ya itu yang baik, saya kira begitu ya. Baik, saya kira ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika wan nar. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin warhamna wal muslimin. وقنا وإن شر مصائب الدنيا والدين برحمة أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.